Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang melindungi orang-orang di desanya dan menyingkirkan orang-orang yang ingin menghancurkan desanya. Hingga ia harus melawan kepala desanya sendiri karena telah melindungi putranya yang berbuat jahat pada penduduk desa. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Semua warga desa berkumpul ke kebun untuk memetik lada dan kopi bersama-sama. Mereka biasa melakukan itu karena sebagian besar mata pencarian mereka adalah berkebun. Tiba-tiba saat semua bekerja di kebun, seorang petugas polisi mencari Siva. Penanggung jawab kebun menjelaskan kalau Siva telah pergi mengirim hasil kebun mereka ke Kerala dan belum kembali. సార్ వీడు ఇంకొక మనిషికి శివ ఇంటికి పంపిస్తే శివ లోన్ అక్కడ దింపేసి బుధవారమే వచ్చేసాడు తీసుకుని వెళ్తానని నాతో చెప్పాడు అంటే నేను టెన్షన్ అవ్వాలి మధ్యలో Tak lama semua pekerja berlari ketika tahu Menakshi datang. Ia memanggil satu persatu pekerja kebun dan memberikan upah mereka. Semua berbaris rapi, namun karena Siva tidak ada, Menakshi meminta salah seorang kepercayaannya untuk memberikan upah Siva kepada orang tuanya. శివ నువ్వే చెప్పు జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లి వాళ్ళ అమ్మ Petugas mengancam penjaga kebun untuk segera memberitahu mereka keberadaan Siva atau ketika Siva kembali. మిమ్మల్ని అందరినీ బొక్కలో దోసి Sementara di tempat lain, keributan terjadi saat mobil yang dibawa Siva belum kunjung tiba. Hingga kepala daerah Nagamaidu meminta mereka untuk segera pergi dari tempat itu, walaupun Siva belum datang. Teman-teman Siva khawatir hal buruk terjadi pada Siva karena tidak seperti biasa Siva menghilang seperti ini. శివగడ్ లెక్క నువ్వు టెన్షన్ పడుతున్నావని అట్నీ నాయన మీరు బయట ఏంద్రా మనకిది ఖచ్చితంగా ఏదో జరిగినది బతుకుండడు Penjaga kebun mencoba menenangkan petugas yang terus memarahinya saat bertanya keberadaan Siva. Ia menjelaskan mereka semua pekerja kebun ini tidak ada apa-apanya bila tidak ada Siva. Ia yang selalu cepat membantu siapapun yang dalam kesulitan. Saat itu banyak pekerja yang mati ketika memetik lada karena terjatuh. 1 tahun berlalu dan tidak ada orang yang bekerja hingga pohon lada tersebut terus meninggi dan tidak ada pekerja yang mau memetiknya. ఒక్క సంవత్సరం ఎవరు లేకపోయేసరికి Sampai Siva dengan keberaniannya memetiknya dan membuat tangga di pohon lada tersebut. Petugas pun mencari ke kediaman Siva, namun lagi-lagi mereka tidak menemukan Siva. Bahkan keluarganya pun bingung keberadaan Siva selama 1 minggu belakangan ini. Adik perempuan Siva mulai menceritakan kalau Siva sangat peduli dengan keluarganya. Terlebih ketika ada orang yang mengusik keluarganya, ia tidak akan segan-segan memberikan pelajaran pada mereka. Seperti saat itu, ia dituduh melarikan putri dari tetangganya. Ia yang tidak melakukannya meminta wanita itu untuk mengatakan hal yang sesungguhnya kalau ia yang datang sendiri ke rumah Siva dan bersembunyi. బావా అంటే ఏమైతే Wanita itu pun mengungkapkan semuanya dengan jujur, bahkan meminta mereka untuk pergi karena telah menyakiti Siva. Wanita yang mencintai Siva itu berharap mereka bisa bersatu karena ia benar-benar mencintainya. ఏనాటికైనా నువ్వు నేను నీ కాడికి వస్తాను. Siva adalah pria yang bertanggung jawab dan selalu membantu banyak orang. ఉండగలవా లతలేము తలది ముంది సంద్రాని Hingga lama-kelamaan Siva pun dekat dengan gadis yang bernama Mani. Namun ketika Mani mengungkapkan perasaannya, Siva mengatakan kalau ia hanya menyukai laki-laki. Ia adalah seorang penyuka sesama jenis. Mendengar hal itu, Mani tidak sadarkan diri setelah mendengar ejekan dari teman-temannya. నేను తేడా ఏ మగాడినా చెప్పగలడే ఏ మణి
Petugas polisi yang mendengarkan cerita dari keluarga Siva tentang Siva menjadi sedih karena mereka kasihan terhadap Mani, gadis cantik yang tulus mencintai Siva tapi tidak berbalas. శివ మొబైల్ ట్రాక్ రికార్డ్ Fankat, petugas polisi itu mulai menyadari kalau ada yang mencurigakan dengan Menaksi yang diagung-agungkan oleh semua pekerja perkebunan. Hingga ia dan beberapa petugas lain mendatangi kediaman Menaksi. Ia meminta berbincang dengannya tentang Siva, namun Menaksi mengatakan ia tidak tahu kemana Siva pergi karena ia pun merasa kehilangan ketika Siva pergi. Ia menyadari kalau Siva adalah pekerja keras dan yang paling diandalkan di perkebunan ini. എന്തിനെ ഗുരുജി സർ ആ അബ്ബായിയെ കാണാതെ പോയല്ലോ. Dalam kesempatan ini Menaksi mengungkapkan hanya Siva yang tahu Menaksi sebenarnya jika saat tidak bertemu dengan pekerja kebun. Bahkan, uang-uang yang diberikannya kepada para pekerja ini adalah uang yang diberikan Siva kepadanya. Uang yang berasal dari investasi pekerja yang dipercayakan pada Siva kemudian mereka dapatkan keuntungannya. Ia tidak tahu di mana ia menginvestasikan uang-uang tersebut. Mereka tidak tahu Siva adalah dalang di mana ia dipuji oleh pekerja perkebunan ini. తను ఏ రోజు చెప్పుకోలేదు అన్ని గుణగణాలున్నవాడు. Ia mengakui sangat sulit menemukan orang seperti Siva. Hal yang paling mengejutkan adalah ketika ia menyatakan perasaannya kepada Menaksi, karena Menaksi pun mencintainya. Ia mengiyakan perasaan Siva padanya. కలిసి తిరుగుతూనే ఉన్నా. Pernyataan yang dibuat oleh Menaksi didengar semua pekerja di tempat itu termasuk Mani yang merasa sedih karena telah dibohongi oleh Siva selama ini. Setelah mendengar pernyataan dari Menaksi, petugas dan pekerja perkebunan meninggalkan tempat itu. Mereka mulai memperbincangkan hubungan Siva dan Menaksi yang selama ini tidak mereka ketahui sama sekali. Namun Fankat kembali dan mencoba menanyakan pada Menaksi apakah ia ada hubungannya dengan menghilangnya Siva. Menaksi menjelaskan saat itu penjaga kebun mengumumkan hari libur karena hujan yang sangat deras. Setelah 4 hari berlalu Siva kembali dari Kerala dan menemuinya. Setelah itu mereka menghabiskan waktu bersama di Kerala. ఎలా గడిచిపోయో తెలియదు గాని బట్ అఫ్ వెళ్దామని చెప్పి శనివారం రాత్రి ఆ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఇది ఎత్తుకోవాలా కొంచెం మళ్ళీ తడిసొచ్చు. పడత కడితే వేరే ముడి పడాలి కానీ నువ్వు కాని తల్లి. Mereka sangat senang dan memutuskan untuk melanjutkan hubungan ke tahap berikutnya. Namun keesokan harinya Siva tidak ada. Fankat menjelaskan ia pun telah mencarinya ke Kerala namun belum mendapatkan petunjuk. Fankat mencoba bertanya lebih detail apakah selama perjalanan ke Kerala Menaksi dan Siva berhenti di sebuah tempat. Menaksi menjelaskan saat mereka tengah makan di sebuah restoran. Mereka melihat Kasim di lampu merah dekat restoran mereka. Ia mengatakan mereka adalah penyembah Lord Ardhanareswara. Mereka meminta sumbangan ke semua pengguna jalan. Bahkan mereka memberikan susu kepada pengguna jalan juga. Saat itu Siva meminum susu dari mereka dan memberikan sumbangan untuk mereka. Para Kasim itu mendoakan Siva dan Menaksi namun tiba-tiba salah satu dari Kasim kembali dan mengetuk jendela mobil. Menaksi yang kesal karena Siva memberikan sumbangan terlalu besar mengatakan pada Kasim tersebut untuk tidak lagi meminta sumbangan kepada mereka karena mereka sudah memberikan cukup banyak. Namun Kasim itu malah memberikan susu. Menaksi menolak dan menutup paksa kaca mobil mereka. Hal itu membuat Kasim tersebut marah dan saat ia bersembunyi di kursi belakang, Siva dibawa keluar oleh Kasim itu. Menaksi mencoba menariknya saat mereka berkelahi dan saat ia berhasil, mereka segera pergi dari tempat itu. శివ నా పక్కన లేడు. Namun keesokan harinya Siva menghilang. Ia mencoba mencari semua tempat tapi tidak menemukannya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa terlebih handphone milik Siva ada di dalam kamar hotel mereka. Ia memutuskan untuk kembali ke desa mereka karena tidak menemukan Siva. Sementara di sebuah tempat, Siva yang dibawa oleh anggota komunitas Kasim itu terkejut ketika melihat komunitas itu memiliki banyak anggota. Di tempat itu, Siva dinasihati untuk tidak sombong terlebih dengan sumpah buruk yang pernah diucapkan Siva. Maka ia akan menerima akibatnya. Salah satu pria yang mengatakan hal itu meminta anggota lainnya untuk menyiapkan ritual keagamaan untuk Siva. Fankat melaporkan pada CM Nagamaidu kalau mereka mendapatkan informasi bahwa Siva diculik oleh Kasim, yaitu komunitas yang menjauhi dunia luar.
Ritual keagamaan pun dilakukan oleh para Kasim itu. Semua anggotanya berkumpul dan membentuk lingkaran di hadapan dewa mereka. Sementara Siva berdiri di bawah patung seperti orang pesakitan. Ia mengatakan pada salah satu anggota Kasim itu, ia siap melakukan apapun untuk menebus kesalahannya yang mereka anggap besar. Kasim tersebut mengungkapkan Siva telah menebus kesalahannya sendiri dengan mengakuinya. Ia juga mengatakan kalau Siva adalah tamu pertama mereka di ritual keagamaan mereka dan ia meminta Siva mengikuti semua ritual ini dengan hikmat. Siva pun menurutinya dan mengikutinya semuanya dengan baik. Setelah upacara keagamaan selesai, Siva izin pamit pada Kesaf, salah satu anggota Kasim itu, dan meminta beberapa dari mereka untuk ikut bersamanya. Ia akan memberikan mereka pekerjaan di perkebunannya. Kesaf pun mengiyakan dan mengizinkan 4 orang anggotanya untuk ikut bersama Siva. Kedatangan Siva kembali ke desanya membuat warga sangat terkejut, terlebih ketika mereka melihat Siva membawa anggota Kasim ke desa mereka. Siva menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya dan keputusan yang ia ambil untuk membawa mereka ke desanya. Ia harap warga desa bisa menerima mereka. CM Nagamaidu mendekati Siva dan mengungkapkan ia senang dengan apa yang dilakukan oleh Siva. Ia menyetujui apa yang dilakukan oleh Siva. Semua warga desa senang dan keempat Kasim itu pun merasakan bahagia karena diterima baik di desa tempat tinggal Siva. Namun tidak dengan Adi yang diam-diam mencintai Menaksi tanpa diketahui orang lain. Siva mulai mengajari keempat Kasim itu untuk bekerja di perkebunan. Mereka senang hati menerima pekerjaan itu, bahkan mereka adalah pekerja keras dan banyak membantu pekerjaannya di perkebunan, hingga mereka menjadi tim yang baik. Hari pernikahan Siva dan Menaksi telah tiba. Semua warga berkumpul merayakan kebahagiaan mereka kecuali Mani, gadis yang mencintai Siva tapi ditolak. Tak lupa hadir juga Kesaf yang merupakan pemimpin Kasim untuk memberikan doa yang terbaik untuk Siva dan Menaksi. Mani yang merasa sedih datang ke pesta pernikahan Siva dalam keadaan lusuh. Melihat keadaan Mani seperti itu, Siva merasa bersalah dan meninggalkan mimbar agama untuk mendekati Mani. Ia mencoba menjelaskan semuanya, namun Mani merasa tertipu karena Siva malah mencintai Menaksi. Bahkan ia memaksa Siva untuk menikahinya. Semua yang ada di tempat itu merasa terkejut. Ayah Mani yang merasa malu membawa putrinya pulang. అయినా ఇప్పుడు కలిసే ఉంటారా? Saat hujan turun dengan deras, tiba-tiba pihak rumah sakit dikejutkan dengan seorang wanita yang diletakkan begitu saja di bangsal hingga petugas yang ada di tempat itu segera menolongnya. Kondisi yang sangat sulit karena listrik padam dan hujan yang tak kunjung reda. Sementara di kantor polisi, Ali melihat CM Nagamaidu mendatangi kantor polisi. మన పోలీస్ స్టేషన్ కి అందించవలసింది పవర్ బ్యాంకు ఏం సెల్ ఫోన్ల నువ్వు చెప్పినట్టే రాసుకోరా. రాత్రి వర్షంలో వస్తున్నాయి. Semua petugas yang ada di tempat itu terkejut. Ia menceritakan kalau Adi telah menghilang selama 2 hari ini. Ia curiga pada Siva yang merupakan anggota Kasim. Ia memohon pada petugas untuk bisa menemukan Adi karena ia adalah putranya satu-satunya. అయ్యా అంత దూరం. Sripati. Tak lama CM pergi, Venkat mendapatkan telepon dari rumah sakit kalau mereka mendapatkan korban wanita dengan tengah sekarat. Dengan cepat Venkat dan teman-temannya mendatangi rumah sakit dan terkejut ketika melihat korban itu adalah Mani. Tubuh Mani penuh luka, bahkan wajahnya hampir tidak dikenali karena luka lebam yang dideritanya. Mani dengan nafas terengah-engah mengungkapkan kalau Adi Naidu lah yang telah melakukan kejahatan ini kepadanya. Sripati terkejut mendengar pernyataan itu. Ia mengangguk ketika ditanya Adi Naidu putra dari MLA. Ia mengatakan juga kalau Adi melakukan di pinggir desa dan yang membawanya ke rumah sakit adalah Siva. Kehebohan juga terjadi ketika banyak tengkorak manusia ditemukan terkubur di pinggir desa. Petugas Sripati dan rekannya menyambut kedatangan MLA Nagamaidu hingga mendengarkan. Ia menjelaskan kalau dialah Pechulayah yang merupakan penyuplai pupuk oplosan dan ia ingat benar telah meminta Siva untuk menyelesaikan masalah ini. Sripati juga menunjukkan satu tengkorak yang masih terdapat perhiasan. Nagamaidu terkejut dan mengatakan itu adalah Malayadri Naidu, orang yang sangat kejam saat itu. మీరు నాకు పరిచయం చేస్తారు ఇక మనకు అన్ని మంచి రోజు ఆడేనప్ప మల్యాద్రి నాయుడు ఏంట్ల రాజకీయ చరిత్ర ఉన్న ఒక ఊరి బాగు కోసం తప్పలా. Nagamaidu mengatakan kalau ia memenangkan pemilu dari dirinya. Saat itu hari perhitungan telah tiba. Penduduk bersorak dan mengatakan dirinya menang.
pemilihan di atas Malayadri. Semua merayakan hari kemenangan ini di kuil. Ia juga ingat kemenangan ini tercipta karena bantuan Siva yang ia tahu sangat bekerja keras untuk kemenangannya. Namun saat itu Siva tidak ditemukan juga di antara orang-orang pendukungnya. Adi mulai menyelidikinya dan menemukan Siva tengah mengubur Malayadri seorang diri. పోయి నడన్న విషయం గుండెలో దడ పుట్టింది. వాళ్ళందరూ నీ కాడికే వస్తారు. Sejak kematian Malayadri, semua orang yang berbisnis padanya dulu kini mendatangi Nagamaidu, bahkan anak tirinya yang datang meminta bantuan padanya. Ia menyadari semua yang terjadi adalah karena Siva. Ia mengatakan Siva juga menyingkirkan orang-orang yang ingin merugikan desa. Sri Pati terkejut ketika melihat Siva terikat di dalam sebuah gua. Nagamaidu menjelaskan ia terpaksa melakukan hal itu untuk menyelamatkan Adi. Hingga ialah yang meminta putranya untuk pergi dari desa ini setelah melakukan perbuatan jahat pada Mani. Siva yang mendengar hal itu mengatakan sebelum warga tahu tentang kejahatan Adi, ia meminta Nagamaidu menyerahkan putranya. 5 hari sebelumnya, Adi tengah memperhatikan Menaksi yang masih ada di peternakan mulai panik ketika Menaksi melihatnya. Namun Mani yang memanggilnya membuatnya memberanikan diri untuk menemuinya. Mani meminta Adi untuk masuk ke area peternakan itu yang merupakan pekarangan rumahnya dan memperlakukannya dengan baik. Mereka berbincang hangat hingga tiba-tiba Adi mengungkapkan kalau dirinya mencintai Menaksi. Hal itu membuat terkejut dan mengusirnya keluar dari rumahnya. Namun Adi malah menceritakan awal mulanya ia mencintai Menaksi dan merasa terluka ketika Menaksi memilih Siva menjadi pendamping hidupnya. Menaksi menangis dan memohon untuk meninggalkan rumahnya, tapi Adi marah dan menyentaknya. Perlakuan Adi diceritakan Menaksi pada ayahnya dan menyampaikannya pada Nagamaidu. Mereka tidak mau Siva mengetahui hal itu, hingga mereka memutuskan untuk menutup rapat hal tersebut setelah ia menegur Adi tentang kesalahannya pada Menaksi. నేను బాధపడను. ఎవరితో పెట్టుకుంటాను? ఏ ఒక్కరోజు లేదు. కానీ Namun Adi sama sekali tidak mengerti hingga setelah mendapatkan teguran dari ayahnya, ia pergi meninggalkan ayahnya dan mengunjungi putra dari Malayadri. Ia menikmati minuman haramnya dan meracau tentang Siva yang menyingkirkan Malayadri hingga Nagamaidu bisa naik dan menang dalam pemilihan itu. Mendengar hal tersebut, Vera, putra Malayadri sangat kesal, namun lebih kesal lagi ketika Adi mengungkapkan rasa cintanya pada Menaksi. మీనాక్షి కోసం Mendengar hal itu, Adi tersulut emosi dan pergi meninggalkan mendatangi Menaksi yang ada di rumah seorang diri. Lagi-lagi ia mengungkapkan perasaannya, bahkan ia memaksa masuk ke rumah itu. Ia tidak menyadari kalau anggota Kasim ada di tempat tersebut. Mereka mendorong tubuh Adi hingga mengeluarkan banyak darah. Menaksi yang melihat hal itu merasa kasihan, tapi Adi tidak peduli. Ia merasa sangat marah karena anggota Kasim itu malah mengganggunya. Kasim itu mengatakan sebelum Siva datang esok hari mereka akan pergi meninggalkan desa ini. Vera yang kesal ayahnya dihabisi oleh Siva menceritakannya pada pamannya dan berniat untuk membalas dendam kepadanya. Menaksi yang dibawa pergi oleh Kasim itu terkejut ketika Adi dan Vera membawa anak buahnya lengkap dengan senjata mencoba melukai mereka. Satu persatu mulai menyerang Kasim, namun Kasim itu dengan sigap melindungi Menaksi dan tidak mengizinkan satupun dari mereka melukainya. Namun melihat anak buah mereka mulai terdesak, Adi dan Vera maju dan mulai menghantam Kasim-Kasim itu dengan senjata yang mereka bawa. Hingga dengan mudah mereka menyingkirkan Kasim itu satu persatu. Bahkan tanpa belas kasih mereka menghabisi Kasim-Kasim itu dengan cara yang sangat keji. Menaksi yang melihat dari jauh sangat ketakutan, namun ia tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya menangis dari balik pohon ketika melihat kejahatan mereka. Kasim-Kasim yang masih hidup berusaha semampu mereka untuk menjaga Menaksi dan memintanya lari menjauh. Adi dan Vera yang telah kerasukan iblis berlari mengejar Menaksi. Mana yang melihat Menaksi dalam bahaya segera mendekatinya dan mencoba melindunginya. Keduanya bersembunyi di balik semak-semak. Adi yang tahu Mani menolong Menaksi membuatnya sangat murka. Ia mengejar Mani yang sengaja mengumpan mereka agar Menaksi bisa melarikan diri. Adi melempar Mani dengan batu hingga mengakibatkan ia tersungkur. Dalam kesempatan itu Adi mencoba menyerangnya, namun Mani mencoba menyerang mereka seorang diri. Jumlah mereka yang begitu banyak membuat Mani terdesak dan tertikam di area perutnya. Salah satu warga yang melihat hal itu menjerit dan mencoba menolongnya. Namun ia terlambat karena Adi dengan sangat keji menikam berulang kali.
Warga berlari dan mengejar mobil Siva yang melintas. Ia berteriak dan beruntung Siva melihat dan mendengarnya. Dengan cepat ia menghentikan mobilnya dan mendengarkan semua cerita tentang penyiksaan Mani yang dilakukan oleh Adi. Mani sendiri yang tertikam berulang kali tidak begitu saja ditinggalkan. Ia disiksa berulang kali hingga hal itu dihentikan ketika mereka melihat dua Kasim datang dan menyerang Adi. Mereka kembali berkelahi dan kali ini Kasim berhasil menghantam kepala Adi. Siva berlari mencoba mencari Mani dan Menaksi. Namun, ia menemukan anak buah Adi yang sudah tidak bernyawa dan ia sangat terpukul ketika melihat Mani terendam di kubangan lumpur. Dengan cepat ia menggendongnya dan membawanya ke rumah sakit, namun di tengah perjalanan ia dihadang oleh orang-orang Adi yang ingin menghabisi Mani. Dengan cepat ia meletakkan Mani di teras rumah sakit dan memberi pelajaran kepada mereka. Sementara istrinya dan para Kasim berhasil menumpang sebuah kendaraan walaupun disertai pengorbanan Kasim yang mati. Siva mendatangi kediaman Vera dan memberikannya pelajaran. Anak buah Vera yang ada di tempat itu mencoba memberikan pelajaran, namun Nagamaido mencoba menghentikan Siva. Melihat hal itu, Siva menjelaskan kalau semua yang dilakukan oleh Nagamaido adalah salah karena telah membela yang salah. Nagamaido memohon untuk mengampuni Adi, namun Siva sama sekali tidak mengindahkan keinginan Nagamaido. Ia malah menghajar semua anak buah Adi dan Vera, hingga Nagamaido tidak mau melihat apa yang terjadi. Ia tidak tahu kalau saat itu Siva terkena pukulan mereka berulang kali hingga Siva tidak berdaya dan dibawa oleh mereka untuk disekap. Di masa sekarang, semua warga bertanya-tanya kemana Menaksi dan Siva saat ini karena mereka menghilang tiba-tiba. Mereka terkejut ketika menemukan salah satu Kasim yang tengah terluka menggantung Adi di pohon. Warga memanggil Nagamaido dan mereka pun memukuli Kasim hingga akhirnya menikamnya hingga tewas. Melihat hal itu, Nagamaido sangat merasa bersalah karena Kasim-Kasim itu pernah berbuat baik pada mereka. Menaksi dan keluarganya yang tiba di desa Pulikan Rika membuat terkejut Kesaf terlebih ketika ia melihat salah satu anggotanya tewas dengan sangat mengerikan. Sementara warga mulai sibuk menurunkan tubuh Adi yang selama berhari-hari tergantung. Kesaf benar-benar murka dengan kejadian yang menimpa semuanya. Ia mendatangi desa Dapalpur dan melihat keadaan Mani yang masih dirawat dan masih dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Tak lama Siva datang pun tidak kalah mengkhawatirkan keadaannya. Semua yang ada di rumah itu menangis pilu dengan penderitaan keduanya. Tak lama Mani mengembuskan napasnya, semua orang yang ada di tempat itu sangat terpukul. Mereka menangis namun Kesaf dengan sigap membawa Siva menjauh dari Mani karena ia tidak mau menimbulkan fitnah karena Siva telah menikah dengan Menaksi. Semua warga menangis meratapi kepergian Mani. Mereka mengantar upacara kremasi. Menaksi memeluk tubuh Siva dan menangis penuh luka sementara Siva dan Kesaf menatap penuh dendam kematian Mani yang sangat memilukan. Setelah kematian Mani, Siva mulai melakukan pengobatan yang dipimpin oleh Kesaf. Ia juga mulai dibekali ilmu bela diri yang lebih baik lagi. Bayang-bayang kematian Kasim-Kasim Kesaf membuatnya ingin Siva membalas perlakuan buruk yang telah dilakukan Adi kepada mereka. Adi sendiri masih beruntung karena ia masih hidup bersama Vera Dap saat ritual keagamaan yang dipimpin oleh Kesaf berlangsung. Mereka tidak tahu kalau Kesaf ada di tempat itu. Tanpa membuang waktu, Kesaf segera menyerang Vera yang ingin meminta air suci darinya. Siva yang melihat Adi segera mengejarnya. Perkelahian mulai terjadi dan semua warga yang mulanya ingin melakukan ritual keagamaan memilih keluar dari tempat itu. Vera yang tadi tersungkur kini bangkit dan menyerang semua Kasim-Kasim itu dengan keji. Siva sendiri menggunakan pedangnya menghabisi mereka tanpa ampun. Kesaf dengan cepat membantu para Kasim yang tengah kesulitan menghadapi mereka. Vera mulai ketakutan ketika melihat Siva tidak bisa mengendalikan emosinya dengan menghabisi semua anak buahnya. Hingga ia bersama anak buahnya memutuskan untuk melarikan diri. Kesaf yang melihat itu memberikan Siva seutas tali. Dengan cepat Siva mengejarnya dan menghabisi mereka tanpa ampun. Bahkan dalam kesempatan itu Siva bersama Kesaf berhasil menghabisi Vera dengan begitu keji. Dan kemudian menghabisi Adi tanpa ampun. Ritual keagamaan yang dilakukan oleh Nagamaido tiba-tiba terhenti ketika mendengar suara Kesaf dan Siva dari kejauhan.
Ia yang melihat Kesaf mengayuh perahu begitu terkejut ketika melihat kepala anak-anaknya telah menjadi tiang di perahu itu. Ia menjerit meminta pada Sifa yang ia lihat tengah bersiap dengan panah apinya. Namun Sifa tidak mengindahkannya. Ia menarik anak panahnya setelah melihat Kesaf menjauh dari perahu itu. Hingga tak lama perahu itu terbakar hebat. Naga Maidu yang melihat hal itu hanya bisa menangis. Dan film pun selesai.